Ya, pertama-tama mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Tunggu, coba satunya jangan dikasih ini, mic-nya dikasih 0, ya, di mute dan dikasih 0 supaya tidak feedback. Kalau satu tempat, dua Zoom, ya pasti akan feedback kalau salah satu tidak mematikan mic-nya. Oke. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya mewakili kelompok Parigi Motong, kelas Parigi Motong, akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Tritunggal. Dan pertama-tama kami juga mohon maaf karena keterbatasan buku dan keterbatasan jaringan sehingga makalah kami kurang lengkap. Oke. Sebelum kita jauh masuk ke pembahasan tentang Tritunggal, tentu akan ada beberapa pertanyaan yang muncul. Yang pertama, apa itu Tritunggal? Apa pernyataan tentang Tritunggal? Apakah Tritunggal ada dalam Alkitab? Apa kata Alkitab tentang Tritunggal? Dan apa implikasi ajaran Tritunggal terhadap orang Kristen secara teologis? Dan apa kesimpulannya? Oke, yang pertama, arti dari kata Tritunggal. Kata ini memang tidak terdapat dalam Alkitab. Jadi kita sudah mendapat satu jawaban bahwa kata Tritunggal ini tidak ada dalam Alkitab. Tetapi pertama kali kata ini digunakan oleh Theophilus dari Antioquia di gereja timur, dalam bahasa Yunani disebut dengan kata triados. Jadi Theophilus menggunakan kata triados, dan Tertullianus dari gereja barat dengan istilah bahasa Latin dia memakai kata trinitas. Ini dilakukan dalam usaha untuk menjelaskan tentang fakta yang terdapat dalam Alkitab mengenai Allah yang esa, yang disebut Bapa, yang memiliki firman, yang disebut Anak, dan Roh yang disebut Roh Kudus yang bersifat kekal. Dan juga untuk menerangkan hubungan firman Allah dan Roh Allah itu dengan Allah yang esa itu sendiri. Pernyataan tentang Tritunggal, dalam paham Tritunggal yang ortodoks mengakui bahwa Sang Bapa adalah Allah. Bukanlah tiga Allah, melainkan tiga pribadi dalam satu esensi atau hakikat Allah. Mereka juga bukanlah tiga bagian dalam kealahan, di mana perpaduan di antara ketiganya menghasilkan satu Allah. Sebagaimana contoh sebuah salak, biasanya di dalam salak itu ada tiga bagian. Tiga bagian itu jika dipisahkan masih dapat disebut sebagai salak. Namun jika digabungkan bukanlah tiga salak, melainkan tetap disebut salak. Demikian pula halnya pribadi Allah Tritunggal. Mereka masing-masing adalah Allah yang bukan tiga Allah, melainkan satu Allah. Ada beberapa pernyataan dari beberapa tokoh. Yang pertama yaitu dari Dr. Bambang Nursena menyatakan dan menekankan tentang ajaran tentang Trinitas, bahwa Allah yang esa itu menyatakan dirinya dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapa adalah kiasan untuk wujud Allah, yang dalam wujudnya yang esa tersebut berdiam secara kekal firman-Nya dan Roh Kudus-Nya. Dan tokoh kedua yang mungkin sangat populer di kalangan kita yaitu John Calvin menyatakan ajaran Tritunggal adalah Allah menyatakan dirinya esa dengan pengertian bahwa
dia hendak direnungi sebagai tiga pribadi yang berbeda-beda. Jika tidak berpegang pada yang tiga itu, maka akan mengambang nama Allah yang hampa, tidak berisi. Tetapi supaya tak ada yang membayangkan Allah yang tiga serangkai, atau yang mengira bahwa hakikat Allah yang tunggal dibagi-bagi menjadi tiga oknum, maka kita harus mencari suatu rumus yang pendek dan mudah yang menghindarkan kita dari kesalahan apapun juga. Jadi menurut John Calvin bahwa Tritunggal ini, kalau bisa saya katakan bahwa Tritunggal ini adalah salah satu alat bantu kita untuk kita lebih memahami Allah yang sebenarnya dalam Alkitab, agar supaya kita tidak terjerumus pada kesalahan-kesalahan dalam berpikir tentang Allah. Makanya diciptakanlah salah satu rumus tentang Tritunggal. Ini menurut John Calvin. Dan kata Alkitab tentang Tritunggal, pernyataan pertama dari Perjanjian Lama tentang keesahan Allah. Bangsa Israel sangat menyanjung monoteistik atau ajaran yang mempercayai adanya satu Tuhan dari Allah mereka. Bisa dikatakan hal ini dimulai dari perjumpaan Musa dengan Tuhan Allah yang menyebut namanya Aku adalah Aku. Bentuk aku di sini menunjukkan satu individu yang sangat ditekankan oleh Allah sendiri. Dan pendapat dari Stephen Tong, kata esa yang dalam bahasa Ibrani-nya ehad merupakan satu kata yang menunjukkan arti kesatuan dari persatuan ketiga pribadi, yaitu pribadi Bapa, pribadi Anak, dan pribadi Roh Kudus. Menurut Charles Ryrie mendefinisikan kata esa itu sebagai Tuhan Allah kita adalah satu Tuhan, atau Tuhan Allah kita, Tuhan adalah esa, atau Tuhan adalah Allah kita, Tuhan saja. Sebutan untuk Tuhan adalah esa, Tuhan adalah Allah kita, dikenal dengan sebutan Shema Israel, yaitu pengakuan iman bangsa Israel terhadap keesahan Tuhan setelah mereka keluar dari tanah Mesir, yang jelas dicatat dalam Ulangan 6 ayat 4. Dan bagian kedua pernyataan tentang Tritunggal menurut Alkitab dalam Perjanjian Baru tentang keesahan Allah. Perjanjian Baru cukup jelas menekankan keesahan Allah yang seperti ditunjukkan dalam nas-nas pertama 1 Korintus 8 ayat 4 sampai 6, Efesus 4 ayat 3 sampai 6, Yakobus 2 ayat 19 dan 1 Timotius 2 ayat 5 sampai 6. Dalam perkembangan bahwa Perjanjian Baru menggenapi dan melengkapi Perjanjian Lama, maka kepercayaan terhadap keesahan Allah Perjanjian Lama sama dengan kepercayaan terhadap keesahan Allah Perjanjian Baru. Bukti Allah Tritunggal atau mempunyai tiga pribadi sangat dijelaskan oleh Perjanjian Baru. Perjanjian Baru juga menunjukkan kesetaraan mereka antara Bapa, Anak, dan Roh. Dan bukti-bukti firman itu yaitu pertama, Allah Bapa diakui sebagai Allah. Jelas dicatat dalam Yohanes 6 ayat 27 dan 1 Petrus 1 ayat 2. Dan Yesus Kristus diakui sebagai Allah, yaitu dari sifat kealahannya. Matius 9 ayat 4 dan Matius 28 ayat 18 sampai dengan 20. Jadi sifat-sifat kealahan yang tidak mungkin dimiliki oleh manusia, tetapi itu dimiliki oleh Yesus. Lanjut, berbagai perkara yang dilakukan Yesus, perkara-perkara yang dilakukan Yesus tercatat dalam Markus 2 ayat 1 sampai 12, Yohanes 12 ayat 9. Dan Yohanes 1 ayat 1 menghubungkan kealahan yang benar dan sepenuhnya dengan firman atau logos atau Kristus
itu sendiri. Bukti dari Roh Kudus juga diakui sebagai Allah. Yang pertama, ia disebut Allah tercatat dalam Kisah Rasul pasal 5 ayat 3 sampai dengan 4. Dan Roh Kudus juga memiliki sifat yang hanya dimiliki Allah, yang tercatat dalam 1 Korintus 2 ayat 10 dan Yohanes 3 ayat 5 sampai dengan 6. Perjanjian Baru memberikan pernyataan yang jelas tentang Allah yang mengutus anaknya ke dalam dunia, yang jelas dicatat dalam Yohanes 3 ayat 16, dan tentang Bapa dan Anak yang mengutus Roh Kudus yang dicatat dalam Yohanes 14 ayat 26 dan Galatia 4 ayat 6. Dan kita masuk pada bagian implikasi teologis atau keterkaitan dengan teologis, keterlibatan dengan teologis. Dalam kekristenan atau secara khusus teologi Kristen sangat jelas dipaparkan bahwa Tritunggal merupakan doktrin yang sangat penting, yaitu sebagai suatu pengajaran atau perintah yang harus dipegang dan merupakan suatu pondasi bagi teologi Kristen. Dilihat dari peran-peran yang dipunyai oleh Allah Tritunggal, maka peranan ketiga oknum Allah dapat dilihat dari sisi soteriologis atau rencana keselamatan manusia. Seluruh tindakan Allah seperti karya penciptaan oleh Allah Bapa, karya penebusan oleh Yesus Kristus, dan pewahyuan oleh Roh Kudus merupakan isi dari sejarah keselamatan yang telah dirancangkannya sejak kekekalan. Apabila doktrin Allah Tritunggal ini runtuh, maka dapat dipastikan bahwa semua doktrin Kristen yang dibangun di atasnya ikut ambruk, karena doktrin ini merupakan fondasi dari semua doktrin tersebut. Jadi kita tahu bahwa suatu bangunan ketika memiliki fondasi yang tidak kuat, pasti bangunan itu akan runtuh karena fondasinya tidak kuat. Dan doktrin Tritunggal ini adalah fondasi dari doktrin-doktrin teologis Kristen yang sekarang yang sudah pernah mungkin kita pelajari tentunya. Dan kesimpulannya ialah setelah kami membahas bersama-sama dalam kelompok kami, maka kami mengambil kesimpulan bahwa Allah Tritunggal merupakan konsep yang paling hakiki dari Allah sendiri. Dengan adanya Tritunggal, Allah dapat menunjukkan kasih dan relasinya yang unik. Allah bukan dipisah-pisah menjadi 3 bagian yang berbeda, namun Allah tetap satu adanya. Sema Israel adalah konsep paling kuat yang menunjukkan keesahan dari Allah. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus merupakan satu Allah dalam esensi masing-masing. Allah Bapa diidentikan dengan Allah pencipta langit dan bumi, Allah Anak diidentikan dengan Allah penyelamat umat percaya, dan Allah Roh Kudus diidentikan dengan Allah penghibur umat percaya. Sampai saat ini masih banyak kontroversi yang terjadi berkaitan dengan konsep Allah Tritunggal. Namun hal ini merupakan perbedaan pendapat mengenai doktrin dan dogma yang dipegang oleh masing-masing personal. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, penjelasan yang sangat bagus, ya, sangat luar biasa. Ini memanfaatkan teknologi, walaupun pakai HP bisa mempresentasikan ini dengan Pak Yondi, ya. Ya, Pak Yondi, di sini ada nama Yulita, Melinda, Jeksi, Bertina, mereka enggak ada ya? Ini mereka enggak hadir, Pak, karena memang kita jaringan harus kumpul di satu tempat. Memang yang ada jaringan, tapi mereka enggak muncul ini, Pak. Ya, ini harus, karena penilaian ini kan saya akan mereka nanti, ya. Oke.
Bapak Ibu Saudara, apakah ada yang perlu ditanggapi atau didiskusikan, ditanyakan kepada kelompok Parigi Motong? Ya, silakan Pak Yoel. Terima kasih sebelumnya. Terima kasih buat pemaparannya, luar biasa. Nah, saya mau pertanyakan, yang pertama sesuai dengan ilustrasi yang diambil seperti buah salak, saya mau bertanya, jika Allah itu Tritunggal, esensinya tetap satu hakikatnya, mengapa di dalam Lukas 12 ayat 10 berkata, setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Berarti di sini terdapat dua hakikat pribadi yang sudah berbeda. Berarti Allah itu lain, pekerjaan Roh Kudus juga itu lain, Yesus itu juga lain. Karena kenapa tidak bisa? Yesus bisa diampuni. Yesus bisa mengampuni, tapi Roh Kudus tidak bisa mengampuni. Berarti sangat jauh berbeda, seperti ilustrasi yang dikatakan bahwa sebenarnya buah salak itu tidak pantas dikatakan dia satu, tetap satu. Bisa. Kemudian, itu yang pertama. Yang kedua, jika Allah itu Tritunggal, mengapa tidak ada satu nabi sekalipun yang di Perjanjian Lama menceritakan tentang adanya Tritunggal? Terima kasih. Ya, silakan kelompok Parigi Motong. Saya coba menjawab dan mohon dikoreksi kalau salah. Kalau untuk Lukas 10 ayat 12 yang menyatakan bahwa satu dosa tentang dosa menghujat Roh Kudus itu tidak bisa diampuni. Karena menurut dari Saudara Yoel bahwa Roh Kudus tidak bisa mengampuni, sedangkan Yesus bisa mengampuni. Kita lihat dari kehadirannya bahwa di saat Yesus ada di dunia, dia sungguh-sungguh juga manusia dan dia berwujud manusia, dia ada. Sehingga dia bisa berkata kepada orang bahwa dosamu bisa diampuni. Tetapi kalau bagi kepercayaan saya pribadi, sebenarnya Roh Kudus juga adalah Allah, yang sungguh-sungguh adalah Allah. Dan dia juga bisa mengampuni. Tetapi bagaimana Roh Kudus mau berbicara kepada kita? Karena kehadiran sekarang di zaman roh kita, secara mata jasmani kita tidak bisa melihat Roh Kudus itu sendiri. Tapi pada esensinya bahwa Roh Kudus itu adalah Allah dan dia juga memiliki sifat-sifat dan pribadi Allah itu sendiri. Pasti dia bisa mengampuni. Cuma kalau kita perbandingkan dengan Yesus yang ada waktu 2000 tahun yang lalu dia mengampuni dosa umat manusia, itu berbeda dengan Roh Kudus yang sekarang. Itu yang perlu kita. Dan yang kedua bagi saya tentang kenapa di zaman Perjanjian Lama tentang nabi besar ataupun nabi kecil yang bicara soal firman, yang sering menyampaikan firman tapi tidak menyinggung tentang ketritunggalan Allah. Seperti yang saya sampaikan di pemaparan tadi bahwa kata Tritunggal ini tidak ada dalam Alkitab. Boleh saudara balik-balik Kejadian sampai Wahyu, tidak akan ada kata Tritunggal. Kenapa Tritunggal ini Allah ada? Karena dari bapak-bapak gereja kita mengambil satu rumusan yang saya katakan tadi agar supaya mempermudah kita orang percaya ini baca Alkitab, memahami tentang siapa itu Allah dalam Alkitab, sehingga diciptakanlah satu rumus yang namanya Tritunggal agar supaya kita tidak salah untuk memahami Allah itu sendiri dalam Alkitab. Iya, terima kasih. Apakah sudah jelas, Pak Yoel? Ya, dikit lagi Pak. Terima kasih buat ini. Kalau memang Roh Kudus itu ketika kita tidak bisa mengampuni, artinya jangankan Roh Kudus, Yesus saja ketika tidak diterima tidak selamat. Bahkan tidak ada istilah ya apa yang mau diampuni gitu. Karena tidak mengenal Kristus, langsung neraka seperti itu maksudnya. Tapi begini, kalau memang itu hakikatnya adalah satu pribadi Allah, mengapa kita percaya terhadap bapak-bapak gereja yang mengangkat tentang Tritunggal untuk
dipercayai. Bukankah cukup percaya dengan nama Tuhan Yesus saja itu sudah lebih baik daripada mempercayai adanya Tritunggal? Bukankah ini tambah membingungkan orang-orang jika ada yang bertanya seperti itu, kapan Tritunggal itu disahkan? Terus mengapa adanya Tritunggal itu? Kapan kok bisa diresmikan? Bukankah kitab kita sudah menjelaskan bahwa menambah dan mengurangi itu adalah dosa? Kenapa orang Kristen menambahi adanya Tritunggal? Tapi kan cukup percaya seperti yang pernah saya katakan, Allah itu ada, Roh itu ada, Yesus itu ada. Seperti itu. Terima kasih. Oke. Saya akan mencoba menjawab begini. Kalau untuk kata menambah, minta maaf saya mengoreksi bahwa bapak-bapak gereja kita tidak pernah menambah dan mengurangi. Itu pertama. Karena buktinya Alkitab yang kita pegang sampai sekarang tidak ada kata Tritunggal di dalamnya. Tetapi ini adalah doktrin gereja. Adalah satu rumusan yang dikemukakan oleh bapak-bapak gereja kita. Agar supaya kita lebih memahami tentang Allah itu sendiri. Karena ketika tidak ada doktrin, karena saya mendengar juga minggu lalu ya, saudara Yoel bilang bahwa kita tidak, coba kalau tidak perlu pakai kata Tritunggal. Kita percaya saja bahwa Allah itu ada, Yesus itu ada, Roh Kudus itu ada. Tetapi ketika tidak ada doktrin Tritunggal ini, kita akan gagal dalam berpikir. Kita hanya berpikir bahwa Allah itu Allah, tapi Yesus itu bukan Allah. Ini gunanya doktrin Tritunggal, ajaran tentang Tritunggal yang menjelaskan tentang kealahan Yesus dan kealahan Roh Kudus. Kalau kita hanya percaya bahwa Allah itu ada, Yesus itu ada, Roh Kudus itu ada, kita akan sama berpikirnya dengan saudara-saudara kita di Muslim. Mereka berpikir bahwa Allah itu satu, bahwa Yesus itu adalah utusan Allah. Ini yang akan membuat banyak orang lebih membingungkan lagi, karena ada ayat-ayat lain yang menyatakan juga bahwa Yesus itu adalah Allah, Roh Kudus itu adalah Allah. Maka diciptakanlah satu ajaran, satu rumusan tentang Tritunggal untuk supaya kita orang percaya ini bisa lebih lagi memahami bahwa Yesus itu adalah Allah. Dan mungkin ada dari kelompok kami yang akan menambahkan. Ya, nama saya Christian Evi dari kelompok Mautong. Saya ingin menambahkan mengenai Lukas pasal 12 ayat 10 di mana berkata bahwa setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Nah, di sini seakan-akan bahwa Roh Kudus itu tidak setara dengan Yesus. Seakan-akan bahwa hanya Yesus yang mampu mengampuni. Kalau kita menghujat Roh Kudus, tidak mungkin menerima pengampunan. Nah, kita harus mengerti lebih jauh ayat ini sedang membahas apa. Saya ingin menerangkan bahwa Roh Kudus di sini yang tidak mungkin mengampuni sebagai kita melihat sebagai perannya. Coba apa peran Roh Kudus? Menolong, menghibur, menginsafkan. Kalau kita menghujat Yesus tentu diampuni. Karena memang dia datang untuk mengampuni. Nah, ketika dia naik ke sorga, dia tinggalkan Roh Kudus. Ketika dia naik ke sorga, dia tinggalkan Roh Kudus untuk menolong. Pertama, bahwa karya Allah dalam penciptaan manusia tentunya adalah sempurna. Namun Adam jatuh. Di sana Tuhan Yesus diutus untuk mengampuni. Kemudian setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, apakah orang masih bisa berdosa lagi? Bisa. Padahal sudah ditebus. Benar ya? Walaupun manusia sudah ditebus, namun manusia tetap akan jatuh dalam dosa terus-menerus. Disinilah kita membahas mengenai peran Roh Kudus. Bagaimana itu namanya menyangkal atau menghujat Roh Kudus? Menghujat Roh Kudus artinya tidak
menghiraukan dia sebagai penolong, tidak melihat dia sebagai penginsaf, sehingga Roh Kudus yang dia berikan itu tidak kita hargai. Tidak menghargai Roh Kudus artinya kita menghujat Roh Kudus. Sedangkan Roh Kudus diberikan sebagai penolong yang terakhir. Setelah kita ditebus, kita masih jatuh dalam dosa, namun karena kebaikannya dia berikan penolong sebagai penginsaf. Nah, disitulah puncaknya. Kalau kita menghujat Roh Kudus, artinya kita menghujat pribadi Allah yang terakhir yang diutus. Mengerti ya? Maksudnya ketika manusia dalam dosa jatuh, dia berikan Yesus sebagai pengampun. Nah, ketika Yesus diutus, semua orang diampuni. Namun berikutnya, setelah dia naik, tetap lagi kita masih buat dosa. Di sana peran Roh Kudus untuk menginsafkan. Ketika kita masih tidak menghargai Roh Kudus, itulah puncaknya terakhir, bahwa kita menghujat Roh Kudus. Mungkin sekian yang saya dapat jelaskan, agak kurang jelas atau terlalu cepat. Oke, gimana Yoel? Ya, sedikit lagi Pak, bisa sedikit lagi Pak. Ya, ini terima kasih buat Kak Christian dan Kak Christian Effendi dan Christina ya. Begini, saya setuju dan apa yang Christian katakan. Justru apa yang Guru Christian katakan bahwa benar-benar apa yang saya katakan, apakah tidak cukup kita percaya bahwa Yesus katakan supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan di bumi. Apakah ini kurang gitu? Kenapa harus kita sebut mempercayai lagi tambah dengan Tritunggal? Bukankah nama Yesus itu sudah lebih dari cukup? Seperti yang bilang Roh Kudus itu penolong, zamannya Roh Kudus penolong. Bukankah Yesus sudah mengandung nama-nama tersebut seperti itu, Yesus penolong? Bukankah, maksudku begini, Yesus sajalah, cukup nama Yesus Kristus, tanpa harus menyebut itu Tritunggal, tanpa harus tidak menghilangkan Allah dan Roh Kudus, seperti itu. Oke, saya mencoba menjawab. Saya ingin memberi pertanyaan juga bahwa adalah Allah dan Yesus itu pun Tritunggal. Kita bisa dimatikan satu volumenya. Ya. Bagaimana kita bisa memahami bahwa Yesus itu adalah Allah, Roh Kudus itu Allah, kalau kita tidak paham tentang ajaran Tritunggal? Mungkin bagaimana kira-kira kalau mungkin Yoel belum pernah dengar tentang Tritunggal, kita untuk membuat orang lain percaya bahwa Yesus itu adalah Allah. Sedangkan dalam Perjanjian Lama bahwa di situ tidak disebutkan bahwa Yesus itu adalah Allah. Bahwa Yesus akan datang untuk menyelamatkan orang percaya, mengampuni dosa setiap orang percaya. Tapi dalam Perjanjian Lama yang sudah saya terangkan tadi dalam Ulangan 6 bahwa keesaan Allah yang orang Israel percaya bahwa Allah itu hanya satu, Allah itu esa, tidak ada yang lain. Berarti kalau kita tidak tahu tentang rumusan Tritunggal, setelah kelahiran Yesus kita tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Allah. Kita hanya percaya bahwa Yesus itu adalah utusan dari Allah. Ini yang saya katakan bahwa ajaran Tritunggal adalah fondasi, sehingga kalau kita tidak pahami tentang Tritunggal dengan baik, maka doktrin-doktrin yang lain, doktrin keselamatan dan doktrin-doktrin yang lain itu akan runtuh, tidak akan kuat, tidak akan kokoh. Karena ketiga pribadi ini kalau kita mau bilang hanya Yesus saja, bagaimana dengan Allah? Dalam Ulangan 6, kita anggap apa dia? Bagaimana dengan Roh Kudus yang diutus oleh Yesus sendiri? Kita anggap apa dia? Kalau tidak ada yang namanya Tritunggal. Bukan maksud dari tujuan Tritunggal, bukan kita percaya atau imani ini Tritunggal, tapi tujuannya agar supaya kita memahami dan iman kita lebih teguh lagi kepada Yesus adalah Tuhan dan Roh Kudus adalah Tuhan. Mungkin ada tambahan?
Kalau dari saya mungkin begitu. Bagaimana Saudara Yoel? Gimana, Yoel? Oke, sip. Lanjut. Oke, Makasih. ada lagi yang lain? Ada lagi yang ingin didiskusikan? Ini kelompok Parigi Motong ini sudah menggunakan apologetnya ini. Ya. Oke, seandainya ada yang bertanya, siapa Allahmu? Apa jawab kita? Apa jawab kita? Ayo. Kira-kira kalau Yoel ditanya seperti itu. Saya Yesus Kristus, Pak. Oke, Yesus Kristus. Tapi kok Ya. Kristen mengajarkan adanya Allah? Kok Kristen mengajarkan adanya Roh Kudus? Dan itu mereka Karena juga disebut Allah. Iya. Kira-kira gimana? Kalau saya memang karena Alkitab sudah mencatat seperti itu. Jadi kita tidak bisa merubah seperti itu, Pak. Pendapat saya. Ya, tapi kenapa Allah juga ada Allah Bapa dan juga ada Allah Roh Kudus? Kalau hanya Yesus Allah, berarti Allah Bapa, Allah Roh Kudus tidak ada. Tapi Alkitab mencatat Allah Bapa, Allah Roh Kudus. Iya, Pak. Saya setuju dengan hal itu. Membahas Allah, saya percaya. Membahas Roh Kudus, saya percaya. Membahas Yesus, saya percaya. Tanpa dikatakan seperti yang dahulu saya katakan, 3 dalam 1 dan itu tidak masuk akal. Kalau begitu orang Kristen punya tiga Allah dong. Iya, kalau orang berpertanyaan seperti itu akan jadinya seperti itu, Pak. Tetapi kalau saya secara pribadi tidak. Tetap satu. Inilah yang harus kita jabarkan. Karena kita Kristen tidak percaya 3 Allah. Ini yang harus dijabarkan. Kenapa sampai orang Kristen itu mempercayai Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Nah, itu dia. Jadi memang pada awal-awal seperti tadi yang dikatakan gereja awal, ini mereka kesulitan untuk ini. Untuk satu sisi harus mempertahankan Allah yang Esa. Satu sisi kita Kristen percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan juga. Ada Roh Kudus. Nah, oleh karena itu bapak-bapak gereja berusaha untuk memikirkan ini dengan pertolongan, saya percaya ini semua dengan pertolongan Roh Kudus, gitu, ya, memikirkan ini semua. Gimana Alkitab menyatakan ada Allah Pencipta, Allah Bapa. Alkitab juga menyatakan adanya Roh Kudus. Alkitab juga menyatakan Yesus sebagai Tuhan. Nah, ini gimana ini? Ini gimana ini mau merumuskan? Padahal sebagai orang Yahudi tidak ada Allah yang lain. Orang Yahudi memegang pada Shema-nya. Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Echad, satu. Tapi kita orang Kristen, kalau begitu kita punya 2 Allah dong. Padahal kita keluar dari Yahudi, kita percaya Allah yang Esa. Tapi kok kita percaya Yesus? Kok kita percaya Roh Kudus? Berarti ada 3 Allah dong. Kita percaya kepada 3 Allah. Nah, ini yang selalu diserang kepada kita. Ini yang selalu diserang. Karena pengertian mereka, Echad Esa itu satu ya satu. Ya. Nah, jadi ada 2 kelompok di sini. Satu yang berkata Allah itu Esa satu. Satu yang berkata tidak, ada 3. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Satu bilang 1, satu bilang 3. Nah, kalau yang satu ini dia berkata Esa, dia akan berusaha untuk menghilangkan 3 ini seperti yang tadi Yoel bilang. Saya hanya percaya Yesus.
Nah, tetapi kemudian ada yang berangkat 3, berarti menghilangkan 1, berarti 3 pribadi Allah dong. Ada 3 pribadi Allah. Dan kita menolak dua-duanya kan? Kekristenan menolak dua-duanya kan? Iya kan? Betul tidak? Kekristenan menolak kedua-duanya. Esa 1, 3 Allah. Kita tolak. Kita percaya bahwa 3 itu adalah satu kesatuan. Ya, kita percayanya itu. Nah, kalau Alkitab memang hanya menyatakan Yesus atau Allah saja, tidak embel-embel, tidak ada tambahan Roh Kudus, tidak ada tambahan firman Allah, cuma Allah saja, ya kita percaya Allah itu cuma satu. Tetapi kan dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, coba perkataan-perkataan firman. Pada mulanya Allah, Roh Kudus berkeliling, lalu firman. Nah, terus ayat yang ke-20, baiklah kita. Terus banyak teofani. Lalu kemudian pernyataan firman adalah Allah. Firman menjadi manusia. Roh Kudus benih firman itu ditanam oleh Roh Kudus. Lalu ketika Yesus dibaptis, ada suara di sorga, inilah anakku yang kukasihi. Baru Roh Kudus turun seperti burung merpati. Coba pikir ini. Terus baptisan-baptisan yang dilakukan oleh para rasul, Paulus misalnya, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ada 3 saksi di sorga, ada 3 saksi di bumi. Nah, coba pikir. Kalau misalnya kita hanya berkata, Yesus Tuhan, saya punya Tuhan Yesus. Bagaimana dengan Allah? Bagaimana dengan Roh Kudus? Coba pikir. Allah Bapa bertugas untuk menciptakan. Allah Anak menyelamatkan. Allah Roh Kudus memelihara, menolong. Semua memakai kata Allah. El. Kita punya Elohim. El itu berarti satu Allah. Tapi kita punya namanya Elohim. Elohim itu satu jamak. Elohim. El Bapa, El Anak, El Roh Kudus. Sama-sama El. Yoel. El itu nama Tuhan. Ya. Yoel, El itu nama Tuhan. Nah, coba kira-kira gimana menurut Yoel? Ya Pak, semua yang Bapak bilang itu memang real Pak. Real? Iya, real. Dan itu yang saya tanyakan kembali itu, yang maksudnya di dalam Lukas 12 ayat 10 itu, di situ sebenarnya sepertinya terjadi bertolak belakang apa yang dikatakan dengan Roh Kudus. Seakan-akan berbeda pendapat, berarti benar-benar tidak bisa jadi satu. Maksudku seperti itu. Kemudian yang pertanyaan pertama juga yang belum dijawab, kapan sih sebenarnya sejarah Tritunggal itu diadakan sampai kita pakai sekarang ini? Seperti yang pertanyaan lalu. Terima kasih Pak. Untuk pertanyaan kapan Tritunggal itu dirumuskan, itu sudah dijelaskan oleh Pak Yondi tadi dalam konsili-konsili. Konsili, apa itu konsili? Itu para uskup-uskup semuanya berkumpul di situ untuk membahas hal ini. Ya, di situ kemudian diputuskan akhirnya menjadi dogma kita, doktrin dan dogma. Dogma itu kemudian dari doktrin diturunkan menjadi dogma. Dogma itu berupa misalnya sebagai pengakuan iman kita. Nah, lalu kemudian apakah ada perbedaan di situ? Nah, kita percaya bahwa Yesus sungguh-sungguh manusia, sungguh-sungguh Allah.
Dia bisa mengampuni dosa. Apakah Roh Kudus bisa mengampuni dosa? Nah, sekarang begini. Apa yang ada di peristiwa itu merupakan suatu bentuk penghujatan kepada pribadi Allah yang kemudian diwakili oleh pribadi Roh Kudus. Dalam beberapa terjemahan memang di situ penghujatan yang sungguh-sungguh. Kita memadamkan Roh Kudus, membiarkan Roh Kudus, memadamkan Roh Kudus. Terus dosa yang terakhir itu menghujat Roh Kudus. Itu dosa yang paling tinggi karena Roh Kudus adalah pribadi Allah. Jadi Yesus ingin menyatakan kepada mereka, para ahli-ahli Taurat, siapa orang yang tahu kebenaran firman, tahu Taurat, anak, ketufim, ketahu, ya di situ dia tahu, mereka tahu, tapi mereka berusaha untuk tidak mau mempercayai. Jadi makanya Yesus mengatakan seperti itu. Ini perkataan Yesus. Coba kita lihat sama-sama ya. Coba kita lihat kisahnya seperti apa. Ya, Markus pasal yang ketiga ya, Yesus dan Beelzebul. Ya, Yesus dan Beelzebul. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah, maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka ia tidak waras lagi. Dan ahli-ahli Taurat berkata, datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Beelzebul. Dan dengan penghulu setan ia mengusir. Sebenarnya Allah atau coba kita baca dulu semua. Saya belum bisa. Yesus memanggil mereka lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan. Bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikian juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, melainkan sudahlah tiba kesudahannya. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Sesudah itu barulah dapat ia merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Coba baca ulang baik-baik. Coba kita tracing dulu dengan terjemahan yang lain. Dari situ ayat 28, ketahuilah apabila orang berbuat dosa dan mengucap penghinaan, ia dapat diampuni. Tetapi apabila ia menghina Roh Allah, ia tidak dapat diampuni, sebab penghinaan itu adalah dosa yang kekal. Ayat 30 di situ menjelaskan. Yesus mengatakan begitu sebab ada orang yang berkata bahwa Yesus kemasukan roh jahat. Coba kita lihat lagi terjemahan yang lain. Ayat 28. Yakinlah bahwa semua dosa dan hujat yang pernah diucapkan orang dapat diampuni. Tetapi orang yang menghujat Roh Kudus tidak dapat diampuni selama-lamanya, karena sebab orang tersebut itu sudah berbuat dosa yang tidak dapat diampuni untuk selama-lamanya. Itu dikatakannya karena ada orang yang mengatakan bahwa ada roh jahat dalam dirinya. Coba lihat lagi firman Allah yang hidup. Dengan tegas menyatakan bahwa setiap dosa yang dilakukan manusia, bahkan hujat terhadap aku, sekalipun diampuni. Aku ini siapa? Kemanusiaan Yesus. Tetapi hujat terhadap Roh Kudus adalah dosa yang kekal. Ia berkata demikian karena mereka mengatakan bahwa ia melakukan mujizat-mujizat. Siapa yang bisa melakukan mujizat-mujizat? Firman Allah yang ada adalah Allah dalam diri Yesus. Ya. Dengan mereka mengatakan bahwa ia melakukan mujizat-mujizatnya dengan kuasa iblis. Mereka tidak mau mengakui bahwa ia melakukannya dengan kuasa Roh Kudus. Oke, dari sini kita bisa mengerti ya, bahwa
ahli-ahli Taurat itu sedang membandingkan keilahian Yesus yang melakukan mujizat dan menyatakan bahwa itu adalah karena perbuatan roh jahat. Jadi keilahian Yesus itu disamakan dengan roh jahat. Kalau kita disamakan dengan penjahat gimana? Kita marah enggak? Nah, Yesus mengatakan segala hujatan yang itu contohnya hujat terhadap aku bisa diampuni. Aku ini di siapa ini? Kemanusiaan Yesus. Ya kan? Tetapi kemudian menyatakan bahwa kuasa Roh Kudus tidak ada, itu kuasa setan, itu merupakan suatu hujatan. Dan ini merupakan penegasan karena hal ini harus ditegaskan kepada orang Yahudi, ahli Taurat. Ya, ini merupakan suatu bentuk pengajaran kepada mereka. Jangan membandingkan roh Tuhan dengan kuasa jahat. Jangan menyamakan hal itu. Ini suatu bentuk pengajaran untuk mereka. Peringatan supaya mereka tidak berbuat lagi. Sama seperti yang terjadi pada Ananias dan Safira dan lain-lain. Ya ketika ketika suatu hukum dinyatakan, pasti awal-awalnya itu adalah apa? Dilaksanakan disiplin yang keras kan, untuk menegakkan hukum itu. Ya, coba kita pikirkan. Saya ketika misalnya saya sebagai Yesus dihujat, Yesus bahkan diludahi oleh itu. Lalu kemudian Yesus berkata di kayu salib apa? Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Oke? Yesus mengampuni. Tapi Yesus berkata, jangan sekali-kali menghujat Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu adalah pribadi Allah. Itu adalah saya juga secara firman. Apa yang dikerjakan oleh Roh Kudus? Menyelamatkan umat manusia. Kalau tidak ada pengampunan, maka umat manusia tidak bisa diselamatkan. Roh Kudus itu roh yang lembut, roh yang manis, kata firman Tuhan. Dia pribadi Allah. Apakah dia bisa redup dalam hidup kita? Bisa saja kalau kita tidak menghargainya. Kita memadamkan roh bisa? Bisa. Alkitab menyatakan. Oke, gimana, Yoel? Ya Pak, pas. Terima kasih Pak. Oke, saya coba kita bicara tentang Tritunggal dulu ini dalam konsep Islamologi. Ya. Dalam konsep Islamologi, coba kita lihat.
Sebentar ya. Allah tidak beranak, panggilan Yesus. Tapi benar. Oke. Kita lihat di sini. Catatan tambahan, Isa Al-Masih dalam Al-Quran. Isa adalah firman. Ini semua di sini, Isa adalah roh Allah. Ya, Al-Quran menyatakan bahwa Isa itu adalah firman kalimatullah. Isa juga adalah rohullah. Ya, Isa ibnu Maryam Rasulullah wa kalimatuhu. Isa putra Maryam adalah kalimatnya. Dalam surat 36 Yasin ini, ya, yakula lahu kun fayakun. Dia Allah berfirman, maka jadilah, kun fayakun. Pernah dengar kata itu, no? Kun fayakun, jadilah. Ya. Lalu di Isa adalah rohullah, alkaha ila Maryamah, waruhun minhu, disampaikannya pada Maryam dari roh daripadanya. Hadits riwayat Anas dikatakan begini, Isa fainahu rohula wa kalimatuhu. Isa itu sesungguhnya roh Allah dan firman-Nya. Jadi doktrin Tritunggal ini merupakan sasaran tembak yang selalu dipertanyakan oleh saudara-saudara umat Muslim. Kalau kita tidak mempunyai doktrin ini, maka mereka akan mengatakan kepada kita bahwa kita punya 3 Allah. Ya, ini juga ya, kita juga tidak terima tentang hal itu. Ya, jadi di sini menurut mereka bahwa kita ini orang-orang kafir yang mengatakan bahwasanya nanti saya akan kirimkan. Bahwasanya Allah ada salah satu dari yang ketiga. Nah, sesungguhnya telah kafir orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih putra Maryam. Tetapi Al-Quran menyatakan hal yang berbeda. Ya. Nah, di sini mengapa dalam agama Kristen ada Allah Tritunggal? Doktrin Tritunggal tidak berbicara tentang keberapaan dari Allah, berapa jumlah Allah, tetapi berbicara tentang kebagaimanaan Allah itu berkarya. 1, bagaimana Allah berkarya? Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Terang ini bukan benda-benda penerang, tapi terang ini berbicara tentang kemuliaan itu, kemuliaan terang itu yang melebihi apapun. Allah ada terang. Lalu terang itu jadi. Dari ketiga ayat ini dapat kita temukan bagaimana Allah itu berkarya, Allah itu mencipta. Roh Allah itu melayang-layang atau mengerabi memberi kehidupan. Firman Allah melaksanakan dan mengeksekusi proses penciptaan. Jadi kesatuan Allah Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Inilah yang dikenal dengan istilah Tritunggal. Kesatuan bukan berbicara keberapaan, tetapi kebagaimanaan fungsi hakikatnya. Ya. Nah, bagaimana dengan roh Allah? Allah tanpa rohnya adalah Allah yang mati. Rohullah dan kalimatullah itu berada dalam zat Allah yang tidak mungkin diceraikan dari Allah. Firman, roh Allah, Allah. Ya, semua firman dan roh Allah ada di dalam Allah. Namun pengertian ini harus dipahami secara metafisik. Nah, ini dia. Jadi, sedangkan Stephen Tong saja berkata, apapun yang kita pakai untuk membuat perumpamaan atau contoh terhadap Tritunggal itu tidaklah sempurna adanya. Ya. Karena Allah bukanlah keberadaan fisik. Seringkali kita berusaha untuk memahami hal yang metafisik dalam fisik kita. Ada salah satu penulis berkata begini, jika
logikamu tidak bisa lagi mengerti, maka pakailah iman. Tetapi dalam hal ini kita juga harus mempunyai pengertian secara logika supaya kita bisa memberikan. Tidak semuanya harus iman. Yang penting beriman, iman saja. Pokoknya kau harus percaya. Kalau orang bertanya, pokoknya percaya saja. Ya, ingat Kurniawan, ada yang ingin disampaikan? Halo? Ingat Kurniawan, ingat Kurniawati. Ya, ingat Kurniawati. Dari mana ini ingat Kurniawati? Dari daerah mana? Ada yang mau dibicarakan? Loha? Kalau tidak silakan di-mute ya. Nah, metafisik itu adalah hal-hal yang di luar yang melampaui dimensi fisik kita. Allah itu roh. Ya, apakah dia kemudian tidak terjangkau oleh kita? Dia transenden, jauh dari kita. Dia juga imanen ya, roh Allah dan dalam Yesus, imanen di dalam kita. Ya, Al-Anfal 8 ayat 46. Innaulaha mas sabiri. Sesungguhnya Allah menyertai orang-orang yang sabar. Allah menyertai. Penyertaan Allah dalam siapa? Dalam Roh Kudus. Ya. Apakah Allah setara dengan kalimatnya? Allah dan kalimatnya adalah satu. Sebab kalau Allah tanpa kalimat, berarti Allah bisu. Tapi kalau mereka bertanya lebih lanjut sebelum Allah berkata-kata, bukankah kalimatnya belum ada? Ini adalah pernyataan yang maaf, bodoh sekali. Sedangkan bayi yang lahir pun, ketika dia lahir, dia langsung ada kalimat yang keluar. Ya kan, tidak mungkin kemudian bayi lahir, nanti 1 minggu baru kemudian keluar. Ya. Kata kalimat yang dikeluarkan dengan kelahirannya sama. Jadi, misalnya Allah menyampaikan sebuah berita pada teman saya, meskipun berita belum saya ucapkan atau perkatakan, bukankah berita itu sudah ada pada saya? Yaitu dalam pikiran saya. Ya, logos, and arche, and hologos. Yohanes 1 ayat 1. Logos itu berbicara ide kreatif. Itu ada di mana? Pikiran. Itulah firman. Firman itu ya dikemukakan keluar. Jadi kalau Allah tanpa kalimat berarti bukan saja Allah bisu tetapi juga linglung. Bagaimana dia bisa menyatakannya? Harus pakai pakai bahasa isyarat. Apakah demikian Allah? Berarti Allah kita tidak berkuasa dong. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi Allah menciptakan segala sesuatu dengan firman atau kalimatnya. Sebab itu kalau ada yang mau ngotot mengatakan bahwa Isa Al-Masih adalah kalimatnya itu diciptakan, lalu firman kalimat apalagi yang menciptakan firman atau kalimat? Firman adalah pencipta yang adalah Allah sendiri. Tidak bisa dipisahkan dari pribadinya. Nah, oke. Saya kira di sini ya. Dan kalau kita bicara tentang sekarang nanti anak, tunggu sebentar. Kita masih punya waktu. Saya akan coba. Memang semua pernyataan yang ada, bahkan nama Allah pun itu akan merujuk kepada satu pribadi. Nah, saya coba ya, semoga ini bisa menulis. Tahukah huruf ini? Tahu?
huruf Ibrani. Tahu enggak? Ini namanya Yod, Hei, Vav, Hei. Yod, Hei, Vav, Hei. Itu kalau kita katakan itu Yod, Hei, Vav, Hei. Ini nama Allah yang tidak bisa disebut. Ini namanya rumusan nama Allah. Ini rumusan. Makanya tadi dikatakan di kelompok Tentena, aku adalah aku. I am, yang berarti aku eksis. Aku ada. Aku ada. Tetapi orang Yahudi tidak bisa menyebut nama ini. Ketika mereka bertemu dengan nama ini, mereka kemudian mengucapkan tunduk, sikap hormat, dan mengucapkan Adonai. Adonai dalam hati. Sekarang kita mengatakan langsung enak-enaknya. Iya kan? Langsung kita Yahweh, Yahweh. Padahal ini adalah tetragrammaton, 4 huruf mati. Tidak ada konsonan 4 huruf hidup di situ. Ini hanya konsonan YHWH, W atau V. Ya, Vav dari huruf ini Vav. Nah, ini merujuk kepada siapa sebenarnya? Ini disebut Yod Hei Vav Hei. Yod ini itu diibaratkan sebagai tangan. Tangan. Hei ini diibaratkan sebagai jendela, melihat keluar. Vav atau Valve ini ibarat paku, nail. Hei. So, behold the hand. Lihat tangan. Behold the hand. Behold the nail. Lihat tangan, lihat paku. Nama ini merujuk kepada siapa? Lihat tangan, lihat paku. Merujuk kepada siapa? Nah, lihat siapa punya tangan yang terpaku. Siapa punya tangan yang terpaku? Tuhan. Iya. Behold the hand. Lihat tangan. Lihat paku. Siapa? Yesus. Jadi memang semuanya merujuk kepada Yesus. Ibrani juga mengatakan kepada Yesus bahwa segala sesuatu diciptakan oleh karena Yesus, firman itu. Tidak ada yang lain. Bahkan kita pun diciptakan karena Yesus. Kalau saudara menghitung silsilah yang ada di Matius pasal 1, itu kurang 1. Setelah Yesus itu kurang 1. Harusnya 14. Tapi pada yang terakhir 13, kurang 1. Siapa itu? Dikatakan bahwa Yesuslah yang sulung kita, yang kemudian Yesus yang sulung di antara kita. Oke. Kita kembali. Sampai sini ada pertanyaan? Sebelum kita masuk lagi? Kelas apa yang sudah, kelompok mana yang sudah siap lagi? Allah tidak diperanakan. Kelas berapa? Kelompok mana?
Palu sudah siap, Palu? Palu ada? Gimana? Kelompok Palu? Siap, Pak. Oke, silakan.